Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang beraktivitas saat bulan suci Ramadan. Penindakan dilakukan lantaran para PMKS tersebut kerap hijrah ke ibu kota menjelang dan saat bulan Ramadan tiba hingga merusak keindahan kota, bahkan menyebabkan masalah baru seperti kemacetan ataupun penipuan. Nantinya para PMKS yang terjaring akan dibina dan diberikan surat perjanjian agar tidak kembali beraksi. Jika terbukti kembali beraksi, PMKS tersebut akan diberikan sanksi tegas dengan membidanakan karena telah melakukan tindak penipuan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama baru-baru ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas para penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya pengemis yang kerap muncul saat bulan suci Ramadan tiba dan menjalankan aksinya di sarana ibadah dan jalan-jalan. Ya udah sama kayak tahun lalu, kalau Pak kabarnya Pak, kalau kita panggil mereka, dapat mesti isi surat pernyataan. Kita kembalikan, kalau dia balik lagi, berarti dia pidana penipuan, itu aja. Udah dimulai? Kita udah mulai dari 2 tahun lalu, makanya pengemis kan agak kurang sekarang di Jakarta. Karena begitu ketangkap, kita suruh buat pernyataan, dia takut biasanya. Dari Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melakukan pencanangan HUT ke-489 DKI Jakarta di Perkampungan Budaya Betawi PBB Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Mei 2016. Seremonial pencanangan HUT ke-489 DKI Jakarta ditandai dengan pemencetan tombol sirine, dilanjutkan dengan penyerahan lukisan serta pelepasan 489 burung kutilang. Pencanangan hari ulang tahun DKI ke-489 secara resmi saya nyatakan dimulai. Pantauan berita Jakarta TV turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah, para wali kota dan bupati, serta sejumlah pimpinan SKPD maupun UKPD. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh ribuan warga yang sangat antusias menyambut HUT ke-489 DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan angka 489 bisa memiliki arti yang sangat bagus sekali, yakni kemakmuran. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, dalam acara ini yang paling penting adalah temanya, yakni Jakarta Bersih. Basuki pun meminta adanya peran serta dari RT, RW, dan Lurah untuk turun langsung ke lapangan memantau lingkungannya, termasuk melaporkan melalui aplikasi Clue. 89. Kalau dibaca Tionghoa itu sifat Q katanya, itu bahasa Hokkien. Kalau bahasa Kenya sifat Q katanya. Si itu ya kamu gitu. Si A, si B kan. Pak itu makmur. Jadi orang ada yang suka nomor seperti itu. Ya saya sih nggak percaya. Saya lebih setuju temanya. Jakarta Bersih. Saya kira di ulang tahun yang ke-489 ini, Jakarta kita memang kelihatan jauh lebih bersih. Kita bisa lihat hampir semua tempat, walaupun masih ada kali got yang kotor, karena tertib buang sampahnya belum. Nah kita mau canangkan mulai tahun ini, betul-betul bersih. Semua lurah, RT RW harus turun ke lapangan. Ada yang marah-marah gara-gara saya minta foto. Sebetulnya niat saya itu, RT RW bantu ngawasi sudin lurah mana yang males. Dari Jakarta Selatan, Agung Supriyanto memberitakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuka kegiatan Festival Palang Pintu ke-11 dan Gelar Budaya di
Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Mei 2016. Kehadiran Basuki langsung disambut dengan tradisi palang pintu yang bermaterikan pantun dan seni bela diri khas Betawi. Pelalang kupu-kupu maksudnya jangan dulu biar rame jagoan kita pengen adu. Ayo bang, tepuk tangan semua kita jagoan. Cabai rawit bang, biar kita orangnya ke situ. Oh. Pantauan berita Jakarta TV dalam kegiatan ini juga diramaikan dengan beraneka bazar termasuk sajian kuliner khas Betawi. Ratusan warga baik lokal maupun mancanegara nampak antusias mendatangi Festival Palang Pintu ke-11 dan gelar budaya ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah tidak membiayai lagi berbagai festival, karena setiap tahun biayanya bisa mencapai ratusan miliar. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, untuk sanggar-sanggar budaya harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahkan sudah semestinya Pemprov DKI membiayai perlombaan mereka dan menyiapkan hadiah yang besar. Memang ada beberapa hal yang diubah di Jakarta. Misalnya, kami tidak membiayai lagi festival-festival. Karena dulu festival bisa menghabiskan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar satu tahun. Jadi dinas wisata bisa menghabiskan 1,3 triliun satu tahun hanya untuk festival-festival. Lalu kami mengubah, kalau memang ini bisa ditutup biayanya dengan usaha sendiri, itulah yang kita dukung. Misalnya ini Jalan Kemang Raya ditutup, bikin kios-kios nih, bayar ini pasti ini. Jadi dari uang-uang seperti ini kita bisa membuat festival, sehingga uang DKI bisa dipakai untuk yang lebih berarti. Misalnya tahun ini kalau ada anak pemegang KJP bisa masuk perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, kita berikan 18 juta. Langsung kita kasih bantuan seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana memelihara sanggar-sanggar? Ini harus kita jaga budaya-budaya ada di kita, termasuk klub olahraga, terutama sanggar. Lalu kami mulai merancang sebuah sistem perlombaan ini yang tingkat nasional. Mungkin kita harus pikirkan tingkat lokal. Sanggar yang juara langsung kita kasih hadiah saja berapa ratus juta. Dari Jakarta Selatan, Desri Arvin memberitakan. Pemirsa, kita kembali bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat tentang perkembangan pembangunan stadion balap sepeda. Ya, Riyad, bagaimana perkembangan pembangunan stadion balap sepeda di Rawamangun di sana, Riyad? Ya, baik Julita, adapun perkembangan dari pembangunan velodrome balap sepeda yang ada di Rawamangun, saat ini bangunan lama sudah dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta atau dari pemerintah. Dalam hal ini adalah PT Jakarta Propertindo, dan untuk penghabisan dana pembangunan velodrome baru bertaraf internasional nanti diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 40 juta dolar Amerika. Dan berdasarkan keterangan yang kami kutip dari Presiden Direktur PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandi, mengatakan bahwa membengkaknya dana renovasi yang tadi dianggarkan sekitar 30 juta menjadi 40 juta disebabkan adanya pergantian atau perubahan material bangunan. Menurut Setya, renovasi velodrome ini nantinya akan diproyeksikan selesai pada awal tahun 2018 dan proses renovasi dilakukan oleh global atau perusahaan asal Inggris yaitu PT Global IS Global. Dan menurut Setyov bahwa nantinya pengerjaan velodrome ini akan diawasi oleh United Satellite Internationally. Julita. Ya, Riyad, kemudian apa saja keistimewaan velodrome Rawamangun ini?
Ya, baik, adapun keistimewaan dari Velodrome Rawamangun ini seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa velodrome ini dapat menampung setidaknya 3.000 penonton dan selain digunakan untuk area balap sepeda, nanti velodrome akan digunakan pada pertandingan bulu tangkis dan juga futsal, di mana di tengah perlintasan dari balap sepeda ini nanti akan dipasang atau digunakan untuk lapangan futsal dan juga bulu tangkis. Selain itu nanti velodrome juga akan diintegrasikan dengan sarana transportasi umum seperti LRT dan juga terminal bus Transjakarta. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari arsitek stadion yaitu Richard mengatakan bahwa perlintasan tersebut nanti akan dibuat atau didatangkan kayu impor dari Siberia dan panjang dari lintasan balap sepeda ini sekitar 250 meter sedangkan lebar sekitar 5,5 meter. Julita. Baik, terima kasih laporannya reporter Riyad Nur Hidayat bersama juru kamera Rizky Andrianto dan pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Stadion Balap Sepeda Rawamangun, Jakarta Timur. Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Mei 2016. Seremonial pencanangan HUT ke-489 DKI Jakarta ditandai dengan pemencetan tombol sirine, dilanjutkan dengan penyerahan lukisan serta pelepasan 489 burung kutilang. Pencanangan hari ulang tahun DKI ke-489 secara resmi saya nyatakan dimulai. Pantauan berita Jakarta TV turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah, para wali kota dan bupati, serta sejumlah pimpinan SKPD maupun UKPD. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh ribuan warga yang sangat antusias menyambut HUT ke-489 DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan angka 489 bisa memiliki arti yang sangat bagus sekali, yakni kemakmuran. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, dalam acara ini yang paling penting adalah temanya, yakni Jakarta Bersih. Basuki pun meminta adanya peran serta dari RT, RW, dan Lurah untuk turun langsung ke lapangan memantau lingkungannya, termasuk melaporkan melalui aplikasi Clue. 89. Kalau dibaca Tionghoa itu sifat Q katanya, itu bahasa Hokkien. Kalau bahasa Kinya sifat Q katanya. Si itu ya sa kamu gitu. Si A si B kan. Pat itu makmur. Jadi orang ada yang suka nomor seperti itu. Ya saya sih nggak percaya. Saya lebih setuju temanya. Jakarta Bersih. Saya kira di ulang tahun yang ke-489 ini Jakarta kita memang kelihatan jauh lebih bersih. Kita bisa lihat hampir semua tempat, walaupun masih ada kali got yang kotor, karena tertib buang sampahnya belum. Nah kita mau canangkan mulai tahun ini, betul-betul bersih. Semua lurah, RT RW harus turun ke lapangan. Ada yang marah-marah gara-gara saya minta foto. Sebetulnya niat saya itu, RT RW bantu ngawasi sudin lurah mana yang males. Dari Jakarta Selatan, Agung Supriyanto memberitakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuka kegiatan Festival Palang Pintu ke-11 dan gelar budaya di Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Mei 2016. Kehadiran Basuki langsung disambut dengan tradisi palang pintu yang bermaterikan pantun dan seni bela diri khas Betawi. Melalang kupu-kupu. Maksudnya jangan dulu biar rame jagoan kita pengen adu. Ayo bang, tepuk tangan semua kita jago. Cabai rawit bang, biar kita orangnya ke situ. Oh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang beraktivitas saat bulan suci Ramadan.
Penindakan dilakukan lantaran para PMKS tersebut kerap hijrah ke ibu kota menjelang dan saat bulan Ramadan tiba hingga merusak keindahan kota, bahkan menyebabkan masalah baru seperti kemacetan ataupun penipuan. Nantinya para PMKS yang terjaring akan dibina dan diberikan surat perjanjian agar tidak kembali beraksi. Jika terbukti kembali beraksi, PMKS tersebut akan diberikan sanksi tegas dengan membidanakan karena telah melakukan tindak penipuan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama baru-baru ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas para penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya pengemis yang kerap muncul saat bulan suci Ramadan tiba dan menjalankan aksinya di sarana ibadah dan jalan-jalan. Nah, udah sama kayak tahun lalu, kalau Pak Kamal ini Pak, kalau kita panggil mereka, dapat mesti isi surat pernyataan. Kita kembalikan, kalau dia balik lagi, berarti dia pidana penipuan, itu aja. Udah dimulai. Kita udah mulai dari 2 tahun lalu, makanya pengemis kan agak kurang sekarang di Jakarta. Karena begitu ketangkap, kita suruh buat pernyataan, dia takut biasanya. Dari Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melakukan pencanangan HUT ke-489 DKI Jakarta di Perkampungan Budaya Betawi PBB Setu Babakan, Kelurahan. Sehingga uang DKI bisa dipakai untuk yang lebih berarti. Misalnya tahun ini, kalau ada anak pemegang KJP bisa masuk perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, kita berikan 18 juta. Langsung kita kasih bantuan seperti itu. Lalu pertanyaannya bagaimana memelihara sanggar-sanggar? Ini harus kita jaga budaya-budaya ada di kita. Termasuk klub olahraga, terutama sanggar. Lalu kami mulai merancang sebuah sistem perlombaan ini yang tingkat nasional. Mungkin kita harus pikirkan tingkat lokal. Sanggar yang juara langsung kita kasih hadiah saja berapa ratus juta. Dari Jakarta Selatan, Desri Arvin memberitakan. Pemirsa, kita kembali bergabung dengan reporter Riyad Nurhidayat tentang perkembangan pembangunan stadion balap sepeda. Ya, Riyad, bagaimana perkembangan pembangunan stadion balap sepeda di Rawamangun di sana, Riyad? Ya baik Julita, adapun perkembangan dari pembangunan velodrome balap sepeda yang ada di Rawamangun. Saat ini bangunan lama sudah dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta atau dari pemerintah. Dalam hal ini adalah PT Jakarta Propertindo. Dan untuk penghabisan dana pembangunan velodrome baru bertaraf internasional nanti diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 40 juta dolar Amerika. Dan berdasarkan keterangan yang kami kutip dari Presiden Direktur PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandi, mengatakan bahwa membengkaknya dana renovasi yang tadi dianggarkan sekitar 30 juta menjadi 40 juta disebabkan ada Pantauan berita Jakarta TV dalam kegiatan ini juga diramaikan dengan beraneka bazar termasuk sajian kuliner khas Betawi. Ratusan warga baik lokal maupun mancanegara nampak antusias mendatangi Festival Palang Pintu ke-11 dan gelar budaya ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah tidak membiayai lagi berbagai festival, karena setiap tahun biayanya bisa mencapai ratusan miliar. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, untuk sanggar-sanggar budaya harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahkan sudah semestinya Pemprov DKI membiayai perlombaan mereka dan menyiapkan hadiah yang besar. Memang ada beberapa hal yang diubah di Jakarta. Misalnya, kami tidak membiayai lagi festival-festival. Karena dulu festival bisa menghabiskan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar satu tahun. Jadi dinas wisata bisa menghabiskan 1,3 triliun satu tahun hanya untuk festival-festival. Lalu kami mengubah, kalau memang ini bisa ditutup
biayanya dengan usaha sendiri, itulah yang kita dukung. Misalnya ini Jalan Kemang Raya ditutup, bikin kios-kios nih, bayar ini pasti ini. Jadi dari uang-uang seperti ini kita bisa membuat festival.